kunut subuh terus menurun, ada dalilnya, hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus kita ulang-ulang sampai 10 kali nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah baca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam, nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia. Karena ini memang nggak ada asalnya hadis ini, ikhtilaf nggak ada asalnya. Nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada sama, nggak ada asalnya sama sekali. Rohku Imam Syafi'i darani kunut sunat. Nah, Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal darani mboten napa sunat. Lah anak partai-partainan polling quick count menang, ya menang telu kan? Telu musuh napa? Siji. Tapi Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika beliau berpendapat kunut sunat, itu tahun sekitar 1050 apa 150 sampai 204. Itu Ahmad bin Hanbal masih hidup, Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i pernah dibantah begini. Kamu kan tahu ya Syafi'i bahwa Nabi hanya kunut 1 bulan kan? Masyhur kan Nabi itu pernah kunut hanya apa? 1 bulan. Itu pun kunut nazilah. Itu pun kunut apa? Nazilah. Ini masyhur anna Rasulullah qanata syahron yatu ala ri'lan wa dzikwa na usaya asad Allah wa Rasulullah. Ini utang teks Muslim redaksine ngoten to. Anna Rasulullah qanata napa syahron napa sing ndongakno maksudna napa ala ri'lan wa dzakwan wa usaya asad Allah wa Rasulullah. Karena penduduk ini membunuh para hufadzul Quran, para hamalatil Quran. Imam Syafi'i jawab begini. Andaikan Nabi sholat sunat sekali saja qobliyah atau ba'diyah, apa menjadi sunat hanya sekali itu saja? Jawabnya penggemar-penggemar Malik, Allah. Ya sunatun ila yaumil qiyamah. Saya sama tak bedai, Nabi sodakoh pisan pindo apa tiap detik sodakoh? Pisan pindo kan, masuk sodakoh mulai tangi turu nganti sare meneh kan ya ora mungkin. Tapi sunate sodakoh ila yaumil qiyamah. Nabi poso Senin Kemis selalu apa sekedar pernah? Sekedar pernah kan. Tapi pasal Senin Kemis sunat ila yaumil qiyamah. Lah kunut itu Nabi tidak melakukan terus, tapi hukumnya ya kudu sunat ila yaumil qiyamah. Karena perilaku kunut tahu dilampahi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tak ceritani, santri gak sering kodok subuh. Ngerti kodok subuh? Salat subuh. Lho ngene iku ya ana hadis, pancen Nabi yo tau kodok tenan, ya repot. Dan hadisnya sahih, mau bedane Nabi pisan sak umur napa? Pisan. Tapi nak kowe muni ra tau keliru, nek hadis sahih jelas Nabi nate napa? Kodok. Masalahnya beda mbek kita kan jumlahe kan. Tapi kanca kula kurang ajar, Gus niru Nabi tambah sering tambah apik. Oh, cangkem kok. Tapi Mang Nabi pernah kodok, kabeh ahli hadis sepakat Nabi nate kodok. Masyhur kan Nabi tindakan terus tidur teng guwa. Ya Maryam anak niku. Ikla lana ya Bilal. Aku yo ngantuk Bilal.
Ya nak ngantuk sare mawon. Nah tapi aku iki wedi nak ra salat subuh jare Nabi. Cara mriki nggih jam kalih. Ya Rasulullah, saya menjamin nanti saya yang bangunkan. Oh, jare Bilal. Ah ternyata Bilal keturun pisan. Nah itu kan. Jadi santri keliru ya penting. Bilal keturun. Mulane ana kiai kok fanatik teman-teman ora pati ngalim. Wong kodho iku tau dilakoni Nabi kok dekne gegere gak karuan, paham? Biasa mawon. Jumlahnya eling-eling. Akhirnya sampai tersengat matahari panas cara mriki nggih jam 8 napa setengah 8. Terus Nabi wungu, "Ya Bilal, janjim piye?" jare. Jawabe Bilal lucu. "Akhodani ya Rasulullah ma akhadta." Sing dialami kula kaya sing dialami jenengan. Sami-sami sami-sami keturunan ya kacau to Bilal. Jare sapa Bilal gak tau nyalano Nabi. Artinya dari soal kodok kan ya sama. Kenapa harus ada yang salahkan? Kalau nggak ngalami kados jenengan. Sama kalau nggak percaya lihat di kitab Mahali, di kitab Fathul Wahab itu. Kitabul Adzan. Apakah disunatkan adzan untuk sholat kodok? Kabeh ulama Syafi'i sepakat sunat. Dalile mergo Nabi pas kodok ngongkon Bilal adzan. Ayo, Nabi lali kodok barokah ditemukan hukum kodok lah disunatno. Saiki santri nak kodok rawani azan. Malah nek nak kodok kan kudu azane tenang. Iki sunah Nabi nak kodok iku apa? Azan. Paham ya? Makanya ora usah berlebihan menganalisis makna ayat ini. Seakan-akan ada Quran diselipi napa setan. Itu ndak masalah. Artinya ndak masalah toh nanti tersortir. Nggih napa tersortir. Disebut fayan sakhuwahu mayulki syaiton tsumma yuhkimu wa napa ayati. Dipaham ya, misalnya ana kiai salah, nyatane ya ora dadi musibah kanggo agama. Agama ya baik-baik saja. Mulai dulu tuh ada kiai punya kasus entah penipuan, entah macam-macam. Agama ya baik-baik saja. Karena orang yakin dalam hal ini Pak Kiai salah. Dokter ya akeh sing malpraktek. Wong itu tetep butuh napa? Dokter. Polisi sing kasus oknum nggih kathah. Wong itu tetep butuh napa? Polisi. Mulane kula ngerti keluwi kiai Gus kiai kok sing salah ya akeh. Polisi sing salah akeh tetep dibutuhno. Tenang ae, agama akan baik-baik saja. Wane, kula resah Gus nek ana kiai sing salah, wong awam ora apa-apa. Lho salah iku awam lah ya masalah, padha-padha dihisab. Masa nek wong awam salah terus agak dihisab. Kowe malah tekelek iku wong ngono. Selama ini kadang kiai-kiai lah cara berpikir, lho nek wong awam salah gak apa-apa Gus iki kiai ora ana ning Quran hadis. Wong awam salah ora apa-apa, nek kiai apa-apa ya ora ana, kabeh salah ya ana napa hisab. Paham ya? Jadi kula suwun ayat ini gak usah didramatisir meskipun membingungkan banyak ulama. Enak kula setuju Mbak Imam Suyuti. Saya sependapat model qadiyat itu normal. Nggih napa? Normal. Atau akhirnya tersortir. Nggih tersortir. Niku normal. Misalnya kados utang, itu kan yo normal. Rasulullah piyambak nggih nate utang. Bahkan ketika beliau kabundut, iku jek nanggung utang mbek wong Yahudi sing digadeni napa? Baju rompi perang. Mane umate terus do diutang BPKB barang wis biasa yo. Dhisik Nabi diutang ku jamekno napa? Dir'an. Baju rompi. Neng wong Yahudi, sanggepe neng non muslim. Lah saiki do keterusan kan do neng Cina jaminane. Lah wis ben kok. Dadi wis pancen ngoten niku nabine wong akeh. Nabine napa? Wong akeh. Kula ngerti Gus. Kunut ora kunut sunat ndi? Ya Nabi kunut ya tahu. Ora kunut. Enggak tahu. Mosok tafsiri Nabi ya tahu Muhammadiyah ya tahu NU. Oleh goblok ora barbar. Lha kunut kok masalah NU Muhammadiyah ora ana kaitane mbek NU napa? Muhammadiyah. Kabeh ahli tarikh sepakat nak mazhab salasah darani kunut gak sunat, nak Imam Syafi'i. Alasan Imam Syafi'i sunnah Nabi itu sekali dilakukan Nabi sekali saja itu akan sunat ila yaumil kiamah. Mulane tawaf wada itu ya sunat. Padahal Nabi melakukan sekali, malah ana sing bilang wajib. Alasannya Nabi pernah melakukan. Salat sunat qobliyah ya sunat karena Nabi pernah melakukan. Lah kula termasuk ulama, tapi Nabi pernah meninggalkan. Lah kula anut sing Nabi ya meninggalkan niku. Ya kowe ora usah anut aku, goblok ya anut aku paham. Tapi kula sering mboten nglakoni. Alasan kula nggih Nabi pernah napa? Meninggalkan. Paham nggih? Iya kan. Kula nggih sering damu iki cangkemmu Gus. Ya ora sampean darani
Alasan sunat karena Nabi melakukan. Tapi cara riwayat Nabi pernah meninggalkan. Iya, kesana pernah aku ngakoni.